Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjut ya, rukun dan syarat sahnya akad. Menurut doktrin atau pendapat para ahli, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam akad. Yang pertama harus ada para pihak atau al-akidain. Yang kedua adanya pernyataan kehendak atau sigot akad. Yang ketiga adalah adanya objek akad atau mahalul akad. Yang keempat adalah tujuan akad atau maudhu'ul akad. Nah, ini juga diatur di dalam ketentuan pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah. Pertama, ada para pihak yang berakad, ada objek akad, ada tujuan akad, dan ada kesepakatan. Pada dasarnya, rukun akad menurut doktrin maupun pasal 22 KHS adalah sama, cuma berbeda pada urutannya saja. Nah, macam-macam para pihak ya atau mukallaf tadi pasal 23 kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama adalah orang di sini maksudnya adalah manusia. Yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga adalah badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, syarat para pihak atau al-akidain. Yang pertama, dia telah mempunyai kecakapan bertindak hukum atau sudah tamyiz atau sudah dewasa atau sudah mempunyai ahliyatul ada, kecakapan hukum yang sempurna. Nah, Pasal 2 ayat 1 KHES, seseorang dikatakan mempunyai cakap hukum apabila dia sudah berusia 18 tahun atau pernah menikah atau berbilang pihak lebih dari satu pihak. Pernyataan kehendak syaratnya adalah adanya pertemuan atau kesesuaian antara ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul itu dapat dibatalkan apabila pertama ada paksaan atau al-ikrah, yang kedua ada penipuan atau at-tagrir, yang ketiga ada kekhilafan, yang keempat ada ketidakseimbangan prestasi atau al-ghoben yang disertai dengan penipuan. Nah, syarat yang ketiga untuk pernyataan kehendak adalah harus ada dalam kesatuan majelis. Nah, seperti halnya di dalam pasal 26 huruf A KHES ya, tentang batalnya suatu akad. Nah, bentuk kesepakatan itu diatur di dalam pasal 59 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah ada tiga macam, tertulis, lisan, dan isyarat. Tertulis itu apabila biasanya mempunyai risiko yang tinggi. Kalau lisan itu ya akad yang dapat dilakukan secara orang perorangan misalnya hanya jual beli gudeg misalnya atau dengan bahasa isyarat yang dilakukan oleh salah satu mukallaf yang tidak dapat mengemukakan secara lisan sehingga dia harus menggunakan bahasa isyarat. Nah, objek akad itu adalah mahalul al-akad gitu ya. Yang pertama adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu benda di sini adalah dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Ada atau dapat diadakan, tertentu atau dapat ditentukan, dan tentunya syarat anwal di sini dapat ditransaksikan. Nah, tujuan akad berdasarkan ketentuan pasal 25 kompilasi hukum ekonomi syariah menentukan tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Nah, syarat tujuan akad di sini adalah tidak boleh bertentangan dengan syarak, tidak boleh bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, ada beberapa asas akad, misalnya asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian mengikat, asas konsensualisme, asas keadilan dan keseimbangan prestasi, asas kejujuran, asas ikhtiari. Nanti masing-masing akad ini tolong Anda cari definisinya dan ayat-ayat Qur'annya. Berakhirnya akad. Satu, jangka waktu telah berakhir. Nanti Anda buka ketentuan Quran Surat Al-Taubah ayat 4. Kedua, salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan. Quran Surat Al-Taubah ayat 7, 12, dan 13. Ketiga, jika ada bukti kelancangan pengkhianatan. Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Demikian materi tentang
Akad sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.